Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul maghfirah, syahrul itqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-qahirin. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Sadaqallahul adzim. Sebelum saya lanjutkan, yang masih megang HP disimpan HP-nya. Yang masih ngobrol dengan temannya, coba ayeuna teh urang rekes kepada Allah. Tidak ada urusan dunia di sini. 24 jam orang dipasihan kenikmatan Allah hidup. Kita bicara dengan tetangga, dengan kawan, dengan saudara, dengan orang tua, aktivitas orang di lingkungan kita hidup 24 jam. Kita bisa berdetak jantung kita, aliran darah kita normal, mata kita normal bisa melihat, telinga kita bisa mendengar dengan sensitifnya, normal semua onderdel yang Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit pun Allah kurangi nikmat dari Allah untuk kita. Allah cuma minta satu, syukuri apa yang sudah kita saat ini terima dari Allah. Lamun orang syukur kalau kita terima kasih kepada Allah, janji Allah tidak pernah meleset, Allah tidak pernah ingkar janji, pasti Allah tetap itu janjinya, la azidannakum. Lamun orang syukur ke Allah akan ditambah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lamun orang kufur, tidak mau terima kasih kepada Allah, naudzubillah min dzalik, siksanya Allah itu sangat pedih. Sebelum saya lanjutkan obrolan kita sambil nunggu nanti Bapak penceramah, karena hadir itu sekitar jam 9. Sebelah
masjid kita, saudara kita saat ini meninggal dunia, almarhumah. Ya, istrinya Bapak pengurus RT RW di lingkungan kita. Kita doakan beliau yang meninggal dunia, insya Allah akhir hayatnya tadi malam atau kemarin beliau husnul khotimah. Yang saya muliakan Bapak Kepala Sekolah, dan beliau selalu hadir setiap pagi sholat duha. Kalau tidak ada acara di luar, beliau selalu hadir di tengah-tengah kita. Khususnya saya ini, Nur Khalid sok era, sok keduluan beliau duduk di masjid ini. Kalau ada yang ngobrol gantikan saya yang dengerin, biar enak. Coba yang merasa ngobrol sendiri, kamu sok di sini, gantikan saya. Daripada ngobrol sendiri nggak punggung. Saya bapak yang dengerin, kamu yang ngobrol di sini, sok yang ceramah di sini. Sok kalau ada yang ada yang ngobrol. Nah, supaya nyambung ya. Yang saya hormati rekan-rekan guru, rekan-rekan seperjuangan, Bapak Ibu guru, karyawan dan seluruh keluarga besar. Dan tentunya kalian anak-anakku kelas 12 dan kelas 10 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Mudah-mudahan kalian semuanya Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ustadz Hilal bahwa insya Allah kalau tidak ada perubahan, insya Allah sudah kita sering membaca di layar kaca kita atau berita di dunia maya atau di kecanggihan teknologi HP kalian. Ada yang tanggal 11 harinya hari Senin, saudara kita diumumkan oleh Muhammadiyah sudah mulai melaksanakan puasa. Dan ada sebagian saudara-saudara kita ya, baik dari Nahdlatul Ulama maupun mungkin dari Persis, hari Selasa tanggal 12. Ya, yang paling aman nunggu sopir. Dan orang mah bukan sopir kita. Saya kasih analog, kalau kita belum tahu jalanan menuju Surabaya, tolong jangan pernah berangkat sendirian. Yakin gak akan nyampe Surabaya. Nyampe sih nyampe, tapi lama. Karena apa? Belum pernah tahu jalanan menuju Surabaya. Jika nama muter di Solo sana, nyampenya cuma Gunung Kidul. Karena kita tidak pernah tahu jalanan arah Surabaya. Lah, yang lebih aman kita bisa istirahat, bisa santai, bisa menikmati dengan keluarga perjalanan itu, nyampe tujuan sesuai dengan target yang kita akan tempuh. Lebih baik kita naik kereta ikut masinis, kita ikut bus, naik kendaraan umum ikut pak supir, atau kalau kendaraan pribadi kita membawa supir yang sudah tahu jalanan menuju Surabaya, yakin sesuai dengan target yang kita harapkan akan sampai Surabaya dengan selamat dan menikmati perjalanan itu. Ini perlu kami sampaikan. Siapa sih supir kita? Ini ada dua, diwakili dua supir kita. Dalam Islam itu ada Majelis Ulama Indonesia yang mewakili ormas-ormas dan kita umat Islam di seluruh Indonesia. Yang kedua, supir kita yaitu dalam pemerintah diwakili oleh Kementerian Agama. Menteri Agama di situ mengumpulkan ormas-ormas Islam yang menentukan, bahkan nggak gampang, ada di Tanjung Kodok di Surabaya, ada yang di mungkin pesisir-pesisir laut itu untuk mencari menentukan hilal, mohon maaf Pak, hilal
Ru'yatul hilal dan ru'yatul hisab sering disebut. Oke. Ya kita tunggu aja keputusan daripada ikut supir kita lebih aman. Kemarin sudah kita bahas di dalam surat 9 ayat 36. Masih ingat? Coba anak-anak, siapa yang tahu surat ke-9? Coba. Sekian banyak. Surat At-Taubah. Allah katakan di situ minha arba'atin hurum, sebagaimana Allah menciptakan 12 bulan dalam kalender Hijriah, tahun Islam. Ada 4 yang Allah muliakan. Ya, disebut dengan minha arba'atun hurum. Yang 3 bergandengan, anu hiji misah. Jeng, masih ingat? Kemarin sudah kita bahas tuh. Apa saja? Coba. Tadi sudah disinggung sama Pak Hilal. Kalau kalian memperhatikan yang bicara di depan, yakin bisa. Yang 3 berdampingan, anu hiji bisa. Yang berdampingan itu dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Anu hiji naon? Rajab kemarin. Duh, Pak, kalau begitu Ramadan bagaimana posisi Ramadan? Ramadan syahidus syuhur, ratunya bulan. Penghulunya bulan. Ratunya bulan, penghulunya bulan, rajanya bulan, ya Ramadan. Makanya kata Pak Ustadz bilang, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa orangnya yang senang, yang sukacita, yang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dia senang Ramadan datang. Dia sukacita Ramadan hadir. Dia gembira Ramadan hadir di tengah-tengah kita. Makanya kata Rasul, haramallahu jasadahu ala niran. Maka orang yang senang tadi, yang sukacita tadi, yang gembira tadi, dirinya, jasadnya diharamkan masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya haram masuk neraka Allah. Mudah-mudahan kita semuanya dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan Bapak tolong dijawab. Kalau Bapak ini masih belum pantas, nggak tahu para jamaah, jawab nih dengan jujur. Semuanya pengen masuk surga? Pengen masuk surga? Pertanyaan Bapak, pantas nggak kita masuk surganya Allah? Nah ini, jawab diri kita masing-masing. Oke, kita hitung-hitung secara matematika. Bapak nih, kalau mengandalkan sholat Bapak, bukan, aku nangis. Kalau mengandalkan sholat Bapak, dah perhatikan sini, rasa-rasanya nggak bisa masuk surga. Berapa sih sholat Bapak? Kalau saya tanya anak-anak angkat tangan, barangkali nggak ada separuh yang subuh sholat. Duhur saja, jumlah kita, katakanlah 500 orang setiap hari, karena dikurangin kelas 11, yang hadir nggak ada setengahnya. Yang sholat duhurnya bagus, terutama duhurnya bagus, yang 4 rakaat wajibnya, yang 4 rakaat qoblah 2 rakaat, ba'diyah 2 rakaat,
si Cung yang suka bakdia qobliyah. Keukur ke urang sadayana. Sudah dikeukur oleh kita semuanya. Ai Kanjeng Rasul mah, nih dengarkan, Kanjeng Rasul mah boleh pakai emah. Boleh pakai emah. Boleh enggak? Kanjeng Rasul mah boro-boro yang wajib, yang sunnah itu enggak pernah ditinggalkan. Nabi Muhammad ya tadi. Ayo orang mah kebalik, boro-boro yang sunnah, yang wajib pun masih rese. Bener gak? Jawab jujur, bener gak? Inilah kita. Jadi diukur dari sholat saja kita masih, standarnya masih jauh. Sedangkan manusia di dunia ini, nih supaya kita tahu, manusia di dunia ini yang sudah dijamin ampun dosanya oleh Allah cuman baginda Rasul, cuman Nabi Muhammad. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Wahai Muhammad, dosamu yang dahulu, dosamu yang sekarang, dan dosamu yang akan datang Muhammad, kalau kamu punya dosa, semuanya dijamin ampun. Ada nggak yang dijamin ampun dosanya oleh Allah kita? Inilah kita. Siti Aisyah menceritakan istri beliau tercinta Ya Humairah, ini yang panggilannya Ya Humairah. Habis sholat Isya, beliau pun Rasulullah masih di tempat sholat. Aisyah langsung beliau tidur. Tengah malam jam 00. Aisyah istri beliau ini bangun dari tidur. Lihat suaminya masih di tempat sholat. Masih zikir, masih wirid, masih berdoa. Istri yang solehah, Rasulullah didekati oleh Aisyah. Ditepuk punggungnya. Kalau bahasa anak sekarang, yayang. Kalau bahasa wetannya Kang Mas, lamun bahasa dia Akang. Kalau bahasa umumnya baginda Rasul, Rasulullah, ada apa? Ya Humairah, ada apa istriku tercinta? Suaranya menggebu-gebu. Ada apa sayang? Kata Rasulullah. Dan kan panjenengan salirah teh, Rasulullah ini dosanya kan sudah dijamin ampun oleh Allah. Terus memangnya kenapa kalau saya sudah dijamin ampun? Loh, kalau sudah dijamin ampun, kalau sholat nggak usah gitu-gitu dong. Capek nanti Kanjeng Rasul. Nanti kalau capek kurang istirahat sakit. Udah biasa-biasa saja, kan panjenengan sudah dijamin ampun dosanya. Coba orang ini luar biasa. Apalah usulan istrinya dijawab Rasulullah. Ya Aisyah, wahai Humairah, istriku tersayang tercinta. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah istriku tercinta, Humairahku, sayangku, gak seneng kalau melihat suamimu ini, Muhammad ini, Rasulullah ini menjadi orang yang abdun syakura, hamba yang pandai bersyukur atas nikmat kami. Nah, subhanallah. Jadi beliau dijamin ampun dosanya kayak orang yang banyak dosa. Ya. Nah, Allah siapkan Ramadan untuk kita. Punya dosa nggak ini yang hadir? Punya dosa nggak? Banyak sedikit? Banyak sedikit? Nah, nggak ciri wajah-wajah penuh dosa. Ilahi las tulil fir
tausiha wa ala aqwa jahimin fa'abni fi rabbin fa'innaka ghafirud dzanbil adimin donon bos abdi sanes ahli namun abdi moal kiat lebenah. Tuh, geni seorang ulama besar. Siapa yang tahu? Itu siapa? Karangan siapa? Kenceng salah. Kalau orang Banjaran sebut, karena lidah Arab dengan lidah Indonesia beda. Kalau lidah Sunda, Jawa, Pak. Di sini jadi Abu Nawas. Ayah asli namanya mah Ibnun Nuas. Jadi Abu Nawas. Beliau seorang ulama besar, ahli ibadah, ahli sujud, akhlaknya mulia, ukurannya boro-boro Kanjeng Rasul. Ibnun Nuas saja mengatakan, ya Allah, kami nggak pantas masuk surgamu ya Allah. Kunaun atu, kata Allah, serdosa ya Allah. Tapi kami nggak kuat masuk nerakamu ya Allah. Terus saya berusaha saat ini berada di Masjid At-Tarbiyah dalam rangka untuk menghindar dari neraka. Tuh ini. Karena itu nanti insya Allah kesiswaan akan menerbitkan kegiatan sanlat, ya Pak ya, mungkin ada sanlat. Ya. Pesantren kilat, saking kilatnya cukup 1 minggu, itu pun kalau 1 minggu. Jadi sanlat pesantren kilat. Tolong dicatat oleh kita, namanya sanlat. Jangan keluar dari pesantren kilat kayak pendekar. Semuanya disalahin. Ya masalah ya teh, salah ya teh. Yang bener bagaimana Mas? Teuing urang itu nyaho. Karena ke pesantren kilat semuanya disalahin. Apa maksud saya? Nanti Ramadan bermacam-macam orang traweh. Sholat raweh, betul? Kan Bapak kebetulan saya itu piket setiap malam, termasuk nanti di sini seminggu sekali. Bapak setiap tahun Ramadan itu dari ujung yang ke sana, ke selatan, Pengalengan, sampai sana minimal di Garut, terkadang ke Bogor, itu bermacam-macam, termasuk di stasiun. Ada yang 11, ada yang 2 tilu, ada yang tilu salapan, tapi jarang. Yang ngobrol sendiri. Yang 11, ada yang 22 tilu. Ada yang 11, 44 tilu. Ada yang 11 itu 22 2 hiji. Itu disipur dari Polot. Sipur Pengalengan saya sistem 22 tilu, adi dia 44 tilu. Di belakang Semeah Masjid Al-Hikmah 22 kali 10 tambah 2 hiji berarti 2 tilu. Ada yang tilu paling 10 salapan di Samarang Garut bahwa sekali-kalinya orang terbalik deh. Orang disadar. Tilu 10 salapan setengah 11 karek beres. Beda era we amplop geus dibikeun.
Nah, apa maksud Bapak? Maksud Bapak gini, sing rukun, sing akur. Nah, sholat sunnah. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah itu di masjid semalam, di rumah semalam, selang-seling di masjid, di rumah, di masjid, di rumah, di masjid, di rumah. Sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa enggak di masjid saja tiap malam? Saya khawatir nanti kalau saya di masjid terus dianggap ini wajib. Makanya kita harus bijaksana menyikapi seperti ini. Nah, Ramadan ini disebut dengan Sayyidus Syuhur, ratunya bulan. Sampai Rasul mengatakan begini. Nih, perhatikan. Dicatat di sini. Lautan lamu ummati ma fi Ramadan latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan. Seandainya orang Pasundan nih, seandainya umat Islam mengetahui hebatnya Ramadan, barokahnya Ramadan, pahala yang Allah siapkan di bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanata kulluha Ramadan, niscaya kepingin 12 bulan kalender Islam itu jadi Ramadan semuanya. Kata Pak Hilal, kamu seneng nggak? Kalian seneng nggak datangnya Ramadan? Senang susah? Susah senang? Senangnya naon? Ke sekolah sautik, THR, baju baru, makanan baru, rumah baru, istri Cep. Seneng Ramadan datang di sini menggunakan dengan sebaik-baiknya, diisi dengan aktivitas yang baik, yang maslahat, yang positif. Yang tadinya punten sholatnya jarang-jarang, misalnya maghrib sholat, isanya melayang, duhur terkadang di jalan, asar masih di lapangan. Kan itu orang maghrib sholat, isanya kecapean, subuhnya kesiangan, cuman maghrib doang misalnya. Kemudian waktu masuk Ramadan ditingkatkan isya dengan tarawih minimal eta. Nih saya kasih iming-iming, dikasih iming-iming nih, pilih oleh kalian, oleh kita. Ada pemberitahuan, pengumuman dari Pak Bupati dalam rangka ulang tahun Kabupaten Bandung yang 700 sekian akan diadakan lomba jalan sehat dan hadiahnya 20 umroh, 5 mobil, 10 motor. Kira-kira nih, kemudian itu pengumuman dari Bupati. Sekarang ada pengumuman dari Allah. Barang siapa yang minimal 2 rakaat sholat sunnah saja sebelum subuh, dia akan mendapatkan dunia dan isinya, bahkan lebih daripada itu. Kira-kira pilih yang mana? Pilih yang mana? Satu percaya yang potongan kita termasuk yang ngomong paling-paling pilih yang pengumuman Pak Bu, dunia. Oke, karena Pak Kiainya nanti datangnya mulai jam 9 insya Allah di sholat. Saya lanjutin supaya ngerti. Jadi kenapa alasannya Rasul kok mengatakan seandainya umatku tahu hebatnya Ramadan, kepingin semua bulan 12 bulan jadi Ramadan semua. Ada 4 minimal. Hiji, li'annal hasanata fi mujtami'ah, semua amal kebajikan, semua amal ibadah yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini dihimpun dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu. Amalan yang sunnah menjadi pahalanya wajib.
Amalan yang sunnah pahalanya jadi wajib. Kalau yang wajib, faliyasdad, dilipat gandakan, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan. Harapan anak-anak semuanya wajib puasa. Karena laki-laki nggak ada uzur syar'i. Kalau perempuan kita tanya, nah puasa nuju ayak tamu di mana? Ciberem. Perempuan ada. Kalau anak-anak ditanya nggak ada gitu. Jangan guna untuk puasa nuju naon. Kalau wanita mau pantas menstruasi. Jika kalau siswa STM mah mencret. Dah, alhamdulillah Ramadan kita bertemu lagi sebagaimana doa kita yang setiap kita masuk masjid ini kita baca. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hasil maqasidina. Ya Allah yang Maha Rahman, berikanlah keberkahan. Ya Allah yang Maha Rahman, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban untuk meraih kemuliaan. Allahumma amin amin fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna wa hasilna qasidina. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang kosong diisi dulu, biar nanti langsung berdiri. Yang kosong diisi dulu. Satu lagi kaset masuk. Masuk lagi. Ya, pagar kaset. Terus. Masuk. Depannya dilihat, kosong masuk. Itu. Masuk. Terus yang belakang. Masuk. Tuh yang main HP. Terus. Ini, masuk. Oke. Yang pertama sholat tobat, 2 sholat duha, dan 3 sholat hajat. As-salatu jami'atan rahimakumullah.